Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uzkuru antumusmallahi fakulu, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Asbabul wurud hadis ini, ya, sebab-sebab diturunkannya hadis ini. Suatu kali Siti Aisyah kedatangan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Orang Quraisy yang baru masuk Islam, dan dia membawa beberapa kilogram daging, ya, daging. Siti Aisyah gak berani makan, ya, karena tidak jelas tentang kehalalannya. Oleh karena itu, Siti Aisyah menghadap suaminya Rasulullah SAW menanyakan, bagaimana kalau orang Quraisy, orang kafir, orang musyrik baru masuk Islam, kemudian menyembelih hewan, ya, apakah sembelihan itu boleh dimakan atau tidak? Intinya begitu. Lalu Rasul menjawab, ya, uzkuru antumusmallahi fakulu, ya, sebutlah nama Allah ketika akan makan, mengolah, nyuci, ya, masak tuh, sebut nama Allah, ya, lalu makanlah. Hadis ini menjadi dasar oleh para ulama tentang hukum makan daging sembelihan orang kafir. Para ulama merinci tentang kedudukan orang kafir itu. Kalau sembilan itu disembelih orang Islam, sekalipun kita tidak tahu bagaimana menyembelihnya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak, ya, orang Islam atau negara Muslim, negara mayoritas Islam, menyembelih hewan, kita tidak tahu bagaimana cara menyembelihnya tuh. Apakah menghadap kiblat atau langsung dipotong, ya, nggak baca bismillah mungkin, gitu ya, tidak tahu menyembelihnya, maka dia dianggap halal asal kita waktu mengolah, memasak, menggoreng baca bismillah. Ya, kalau itu sembelihan orang-orang Islam. Contoh gampang, kalau kita mendatangkan impor daging dari negara Islam atau mayoritas beragama Islam, impor dari Afghanistan, impor dari Pakistan, impor dari Malaysia, negara berpenduduk mayoritas Muslim, maka sembelihannya itu daging ayam, daging domba, daging sapi, daging kerbau dianggap halal. Nah, sekalipun kita tidak tahu bagaimana mereka itu cara menyembelihnya, maka daging itu dianggap halal. Jadi kita tidak perlu ragu. Kalau Bapak datang ke Pakistan, ke Malaysia, ya, yang mayoritas beragama Islam, makanlah daging ayamnya, daging sapinya, daging dombanya, makan. Ya, itu yang pertama. Tidak perlu ragu. Termasuk juga mungkin di kampung kita dikirimin daging oleh teman, ya, dan kita yakin dia orang Islam. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana cara menyembelihnya tuh ayam, ya, sapi, kerbau tuh, maka dianggap halal asal kita membaca bismillah. Untuk menghindari keraguan, selalu baca bismillah setiap kali memasak, ya, mencuci, apalagi untuk makan dengan doa tentunya kan. Yang pertama.
Yang kedua, para ulama merinci tentang impor daging dari negara-negara kafir. Nah, bagaimana kedudukannya? Kan kita banyak impor daging dari negara-negara kafir. Ya. Ulama membagi dua. Apakah negara itu negara ahlul kitab atau bukan? Ya. Kalau negara itu negara ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, dua agama nih, ya. Negara yang mayoritas penduduknya Nasrani atau Yahudi, ya. Maka sembelihannya dianggap halal. Nanti Bapak baca surat Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab uhilla lakum, ya. Wa ta'amukum uhilla lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, hari di mana Allah menghalalkan segala macam jenis makanan. Jadi hukum makan itu pada dasarnya halal semuanya. Halal. Makanan sembelihan orang-orang utul kitab, Yahudi Nasrani, maka halal bagi kalian orang Islam. Allah yang ngomong. Sembelihan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, halal bagi kalian orang Islam. Begitu juga sembelihan orang Islam halal bagi orang-orang ahlul kitab. Nah, jadi kalau kita misalnya ada restoran, sekarang kan hotel besar, restoran besar itu semua dagingnya itu impor, daging ayam, daging sapi, semua impor. Jarang yang memanfaatkan daging lokal. Wallahu alam. Apa karena bagus mungkin ya? Dia pilihan dagingnya, di sirloin, tenderloin tuh. Kalau kita mencampur aja kan, di sana enggak, dia disayat itu lemak-lemaknya itu, jadi bersih. Kalau Bapak misalnya suka beli steak di restoran besar, dia bebas lemak tuh, ya bersih ya, lemaknya tuh. Apa sirloin, apa tenderloin, apa limbs tuh bagus-bagus dagingnya. Nah mereka rata-rata menggunakan impor. Karena kita kan nggak mungkin nanya kepada restoran ini daging impor dari mana. Kecil kemungkinan, tapi nanya pun boleh. Tidak salah juga nanya ini impornya dari mana. Australia baru, contoh misalnya. Dari Cina, dari India. Kalau datangnya itu dari negara-negara ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, dari Israel misalnya, maka kita anggap itu halal. Asal waktu mengolahnya, memasaknya, bahkan kita memakannya baca bismillah, dianggap halal, ya. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau kita tinggal di negara misalnya ahlul kitab, tinggal di Israel, sembelihan mereka tuh halal, ya. Tinggal baca bismillah saja. Kita tinggal di Amerika, halal sembelihannya itu, ya. Karena mayoritas adalah Nasrani. Tapi kalau datang dari negara-negara non ahlul kitab, negara musyrik misalnya, agama-agama lain tuh selain dua ahlul kitab tadi, ya, maka itu secara umum dia haram untuk dimakan. Paham ya? Datang dari Indian, kita tahu mayoritas adalah Hindu, ya, bukan ahlul kitab. Atau dari Tiongkok, ya, bukan ahlul kitab mayoritasnya, maka import daging ayam, daging sapi, daging kerbau, ya, dari kambing dari negeri-negeri itu dianggap haram, tidak boleh dimakan. Kalau kita tinggal di negara sana, bikin tamasya, piknik, negara-negara non ahlul kitab itu, maka sebaiknya jangan makan daging, ya, masakan negeri itu, kecuali kita tahu bahwa ini adalah halal. Contoh, ada stempel yang menjamin tentang kehalalan makanan itu. Termasuk kalau mengimpor daging misalnya dari negara-negara itu, kalau ada lembaga yang kredibel, ya, yang bisa dipercaya menjamin bahwa daging itu disembelih oleh mereka dengan cara-cara Islam, ya, didatangkan
penyembelihnya, prosesnya dengan cara Islam, maka daging tadi halal. Tapi kalau cuma ini dari Tiongkok nih, ya sebaiknya jangan, sebaiknya jangan, karena Rasul melarang itu, Pak. Ya, Rasul melarang kita memakan daging-daging yang diragukan. Rasul bilang, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk." Jauhkan urusan-urusan yang meragukan kamu itu, termasuk makanan, secara ibadah, apa saja yang ragu-ragu, tinggalkan kepada perkara-perkara urusan yang tidak meragukan. Bukankah Rasul juga berkata, al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Lebih banyak makanan yang halal. Ya. Tapi bagaimana kalau dari negara-negara tadi daging import, ya tapi daging ikan, ya daging ikan boleh tanpa harus disembelih kan, halal. Import dari Cina, ya ikan, daging ikan tuh, ya halal. Kecuali ditambahin bumbu-bumbu lemak babi misalnya, maka tetap haram. Tapi kalau murni ikan hasil laut, udang misalnya gitu ya, ikan tuna dari negara-negara non ahlul kitab, dari Cina, dari India, macam-macam itu tuna, maka halal ya. Cukup Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya, selesai. Kemudian bagaimana keadaan kalau kita dengar ya import misalnya oleh baik ahlul kitab ataupun non ahlul kitab tuh, mereka tuh cara penyembelihan kebiasaannya dengan staining, disetrum, ya kita dengar berita itu seperti di Australia misalnya, disetrum atau dipenggal ya pakai guillotine tuh, atau dimasukkan langsung ke dalam mesin, ya mesin langsung hidup-hidup, mesin pembunuh tuh jadi puter langsung, dagingnya tuh jadi hancur semua, dagingnya, tulangnya, kulitnya, macam-macam jadi satu tuh ada. Jadi ada negara yang memperhatikan itu semua langsung jadi bubuk semacam kornet gitu ya, ada seperti itu. Kalau kita tahu mengolahnya seperti itu, maka kita haram memakannya. Kenapa? Karena Allah melarang. Di mana? Di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa bunyinya? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum. Allah berfirman, diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah, ya, daging babi tuh, dan yang disembelih atas nama bukan Allah, serta makan hewan yang dicekik, ya, khanika itu dicekik. Ayam kalau dicekik aja kan mati, Pak. Cekik meternya, lehernya itu ayam mati dia, ya. Maka haram dimakan itu. Ada beberapa tempat ya pernah saksikan itu cara menyembelih dicekik, mati dia, ya mati itu. Bagi daging domba, ya. Yang kedua mauqudatu, yang jatuh, ya jatuh tuh mati dia, bisa jatuh atau tergilas, ya tergilas kendaraan, jatuh, kegeleng mobil, tabrak mobil tuh, atau dipukul, ya mati dia, maka itu haram untuk dimakan. Kalau kita tahu ya, maka itu haram untuk dimakan. Begitu juga yang tertanduk, ya tertanduk itu tertanduk, ditanduk sapi, ditanduk kerbau, mati dia, ya maka dia haram untuk dimakan. Atau hewan yang digigit anjing misalnya, ayam digigit anjing, ya mati, maka dia haram untuk dimakan. Kecuali anjing itu sebelum anjing pemburu yang sengaja kita lepas, kita baca bismillah, tangkap tuh ayam itu, tangkap itu kambing itu, tangkap itu menjangan itu, maka halal untuk dimakan. Selama anjing itu anjing yang kita didik untuk menangkap hewan buruan, ya. Lain halnya kalau hewan tadi ada 2 gigitan, satu gigitan anjing kita, satu lagi gigitan anjing yang lain,
maka itu haram untuk dimakan. Atau misalnya kita nembak ayam, nembak burung tuh, kayak ketepel atau pakai panah, pakai mimis tuh, kita tembak tuh, ya. Kita baca Bismillah sebelum nembak itu, jatuh dia mati, halal untuk kita makan. Tapi kalau jatuhnya tuh di atas air, ya, Rasul bilang begini, inna asobta bisahmika fawakal fil mai fala takul. Kalau kamu nembak burung, nembak ayam, nembak binatang buruan, ya, kamu tembak kena tuh, lalu dia jatuh ke air, ya, dan mati, maka itu jangan kamu makan, haram. Karena kita tidak tahu membedakan antara apakah dia mati karena senapan kita atau mati karena tenggelam dalam air. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Sekalipun sapi, ya, mati dalam air, ya, tanpa disembelih, maka dia haram untuk dimakan kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, wallahu alam, ya sudah, tadi baca Bismillahirrahmanirrahim waktu mengolah, waktu makan. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi bimbingan kita, karena makan ini penting, Pak. Rasul mengingatkan kita, nanti akhir zaman, Pak, ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Rasul bilang nanti ini, dulu ngomong dia begitu. Nanti pada suatu zaman, ya, akhir zaman mungkin orang itu nggak peduli, Pak, makan tuh, ya, cara mendapatkannya, cara memperolehnya, cara ngurusnya tuh, apakah makan itu halal atau haram, dia nggak urusan. Pokoknya makan, habok saja, gitu ya. Akan datang masa itu. Mungkin sekarang kali, Pak. Berapa banyak ayam tiren sekarang nih? Orang juga nggak peduli tuh, makan ayam tiren, makan sapi gelonggong, nggak urusan, ya. Makan bangkai nggak urusan, nggak peduli. Pokoknya enak, bumbunya enak, ya. Wah, nyaman. Padahal bagi Islam perlu memilih makanan yang halal dan baik, karena dia akan mengganggu doa kita, Pak. Bayangkan, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan perbuatan haram itu akan menolak semua doa kita, Pak. Nih, ada makanan haram, maka doa kita tidak akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita minta, ya, bukan menjadi takdirnya, tapi doa yang kita minta, pengen ini, nggak akan dikabulkan. Ya, wa kaifa bidzalika? Bagaimana kamu bisa dikabulkan kalau amatu haramun, wa syarbu haramun, wa malbus haramun, wa ghudhiya bil haram, semua haram, maka doa kita akan ditolak. Semoga menjadi bimbingan kita semua agar berhati-hati. Kalau kita ragu, ya, ragu-ragu nih tentang pemberian orang siapa saja, makanan apa, nggak usah. Pesan saya, kalau kira-kira ragu, nggak meyakinkan, sekalipun enak nih, nggak usah makan. Pilih yang pasti kehalalannya, ya. Telur, ikan laut, tuh hasil laut, ya, itu halal. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.